So, good evening. Okay, so how are you? Uh, yeah, fine, but busy. Okay, so we are going to start our discussion. So, our topic today, let's discuss Module 6. Okay, so we are going to discuss Module 6 tonight. Okay, so let's see, coba buka bukunya halaman Modul 6. Okay, Modul 6. Okay. Okay, modul 6. Okay, you got it? Okay, sure. Okay, now there are 3 points that we are going to achieve. The first is melengkapi cerita, and then menulis cerita yang dipandu, and the third is membuat percakapan dari gambar. So, yeah, it's not difficult. Coba dibuka halaman selanjutnya. But first, we have to learn some grammar in writing. So, you have to remember that if we are talking about writing, so we have to talk about grammar. Okay. Yang pertama yang kita pelajari tentang neither dan either. Okay, neither dan either. Tidak juga, neither itu artinya tidak juga. Kalau either artinya juga. Okay. Coba dulu dilihat ke itu PPT Miss. Oke, selain neither dan neither, Miss mau menjelaskan juga tentang penggunaan both dan and. Oke, coba dulu, coba dilihat bukunya. Di paragraf kedua, coba ada di situ pada sub pokok bahasan ini, bisa diikuti Miss ya. Pada sub pokok bahasan ini, kita akan membahas penggunaan neither dan either, tidak juga atau juga. Neither dan either digunakan untuk menyatakan juga atau tidak apabila so and dan to menyatakan juga dengan pengertian positif, maka neither dan either menyatakan juga dengan pengertian negatif. Contohnya, kita coba ke neither. Neither berkedudukan seperti so. Contohnya, Lola is not clever. Perhatikan contohnya, sekarang kita penggunaan neither ya. Contoh kalimat pertama, Lola is not clever. Leonie is not clever. Ingat, ada 2 subjek yang dibahas. Ada 2 kalimat. Yang pertama, Lola. Di kalimat pertama subjeknya. Di kalimat kedua, subjeknya siapa? Leonie. Oke, good. Jadi kita mau menyatukan kalimat ini menjadi satu kalimat. Jadi, Lola is not clever. And neither is Leonie. Artinya Lola tidak pintar, tidak juga Leonie. Jadi kita mau buat kita satukan kedua kalimat itu menjadi satu kalimat. Contohnya. Jadi kalimat pertama masih tetap. Baru diikuti oleh and, baru diikuti oleh neither, baru subjek, baru kata kerja baru diikuti oleh subjeknya. Bisa di situ perhatikan di poin yang pertama kata kerjanya apa? Iya, is linking verb ya. Itu linking verbnya itu is. Oke. Makanya coba Miss sekali lagi menjelaskan. Lola is not clever. Di situ kata kerjanya yang mana? Is. Kalimat kedua, Leonie is not clever. Sama-sama, keduanya sama-sama tidak clever. Iya, tidak clever. Oke, jadi kita mau satu kalimat pertama dan kalimat kedua sama-sama kata kerjanya sama-sama is. Oke. Jadi, Lola kita mau satukan ke dalam kalimat Lola is not clever and neither is Leonie dan tidak juga Leonie. Oke, paham sampai di sini? Ingat, coba dilingkari atau di underline subjek kata kerjanya is. Oke, itu menggunakan kata kerja is. Nah, yang kedua, Paul does not smoke.
Oke, Paul does not smoke. Yang kalimat kedua, Paula does not smoke. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya smoke. Does itu kata kerja bantu. Itu kalimat apa? Negatif. Yang kalimat pertama, coba di underline does. Oke. Coba perhatikan. Jadi kalau kita mau menyatukan, Paul does not smoke. Ingat, kalimat pertama masih utuh. And neither does Paula. Coba. Jadi, artinya Paul tidak merokok dan tidak juga Paula. Jadi, lihat. Jadi, neither itu diletakkan sebelum kata kerja. Oke. Sampai di situ masih paham? Oke, paham ya? Nah, sekarang kalimat ketiga, pelan-pelan dulu. Coba nanti kita bandingkan. Ted didn't come to the party. Ini kalimat tensi siapa? Tensi siapa? Iya, past tense, good. Sue didn't come to the party. Ted tidak datang ke pesta, Sue juga tidak datang ke pesta. Jadi, kita mau gabungkan. Ted didn't come to the party and neither did Sue. Lihat, setelah neither itu selalu kata kerja Iya, setelah kata neither itu selalu kata kerja bantu. Oke, sampai situ paham? Oke. Contohnya. Tunggu ya. Contoh kalimat pertamanya. Miss Esther cannot sing. Oke. Isti cannot sing. Coba kalian satukan. And neither. Oh, nggak kelihatan ya. Masa nggak ada ya? Ini, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oh, nggak ada kelihatannya. Oke, udah. Jadi, bagaimana cara kalau kita satukan penggunaan neither? Nah, gimana? Coba, siapa yang bisa? Satu orang belum baca. Isti dulu. Isti koma. Dari mana is di situ? And neither can is isti. Ya, harus ada kata kerja bantu setelah neither itu harus ada kata kerja bantu. Paham sampai di situ? Artinya tidak juga. Kan kadang-kadang dia tidak pintar. Misalnya contohnya, Miss Esther tidak bisa bernyanyi. Isti juga tidak bisa bernyanyi. Jadi kita mau satukan Miss Esther tidak bisa bernyanyi dan tidak juga isti. Itu artinya. Bisa paham? Jadi kalau
misalnya kalian tes TOEFL, ini sering untuk neither dan either ini pasti keluar untuk tes TOEFL. Oke, jadi itu penggunaannya. Oke, coba dulu perhatikan halaman halaman 6.3. Apa tadi arti neither? Tidak juga. Oke. Jadi tidak juga. Oke. Jadi kalau lihat itu polanya, kalau untuk simple present tense, maksudnya kalimat simple present tense baru diikuti oleh neither. Baru subjeknya itu kata kerjanya itu tergantung subjeknya, bisa is, am, are, do atau does, baru diikuti oleh subjek. Bisa? Paham ini rumusnya? Oke. Ada yang mau ditanya dari sini? Bagaimana cara membuat kalimatnya pakai menggunakan neither? Oke. Next, coba kita ke latihan 1 dulu. Itu ada buatlah kalimat kedua dari pernyataan pertama dengan menggunakan neither. Sebastian does not like Korean food. Baru. And neither does George. Good. Very good. Nomor 2. Daniel has not been to New Zealand yet. And neither has Roy and Ken. Oke, nomor 3. Kok do di situ? Kenapa do? Oh, mau wifi itu? Iya, jadi pakai apa? Does. Jadi kata kerjanya itu bantu itu tergantung kepada subjeknya itu. Di situ does. Bukan karena do di sini do, enggak. Subjeknya harus kalian perhatikan. Paham? Itu dia. Oke, nomor 4. Those roses, coba. Apa itu those? Wait. Apa itu those? Apa itu those? Itu suara siapa? Apa itu those? Artinya. Itu adalah bentuk those. Wait. Itu bentuk dari mana those itu? Jamak dari apa? Dari that. This adalah bentuk jamak dari this. This, those, that. Jadi kalau bunganya satu, the flower, those flowers. Oke, coba nomor 4. Those roses. Anymore. And neither. Tulips. Good. Nomor 5. The house were not painted. Iya, and neither was the fence. Nomor 6. Believe and neither the fence and neither did Ben. Nomor 9. Nomor 7. Mathematics and neither is chemistry. Nomor 8. She cannot leave that box. Neither
Can they see? Good. Nomor 9. Okay, is not feeling well. And neither the operator. Okay, good. Okay, number 10. Pamela will I. Perfect. Gampang kan? Gampang. Yang penting kalian harus perhatikan subjeknya itu apa. Nah, itu di arti tidak juga. Jadi tidak juga itu adalah negatif. Oke. Oke. Sekarang either. Coba either perhatikan sebelum kita ke PPT. Kita ke buku dulu. Either. Either itu artinya juga, tapi dia dalam bentuk positif. Contohnya tadi kan kalau Lola, contoh either berkedudukan seperti itu. Lihatlah contoh di bawah ini. Perhatikan semua modulnya ya. Lola is not clever. Oke, Leonie is not clever. Lola is not clever and Leonie is not either. Is not either. Is not baru koma baru either. Nanti ada juga contoh, perhatikan. Paula does not smoke. Paula does not smoke. Balik nih, coba perhatikan. Jadi Paul does not smoke and Paul does not either. Jadi perhatikan apa perbedaannya. Iya. Nah ini nanti ada kita untuk neither ya. Coba perhatikan. Paul, misalnya Paul does not smoke, neither does Paula. Oke, sekarang kita pakai either. Paul does not smoke. Oke. Di sini N, sorry. N apa di situ? Paula does not. Tahu di mana bisa lihat perbedaannya ini? Jadi nah, kalau dia tahu di mana perbedaannya? Bisa kalian lihat perbedaannya? Kalau pakai either itu di akhir kalimat. Kalau neither itu setelah N. Atau sebelum kata kerja bantu. Nah, kalian harus tulis yang dua ini, bertahu kalian membedakannya. Jadi itu dia. Jangan lupa kalian harus pakai koma. Arti ya. Bisa? Ada yang mau ditanya dari sini? Nanti kita akan belajar lagi bagaimana penggunaan either yang lain. Ya, ini salah satu contoh penggunaan either. Ada yang mau ditanya dari sini? Udah bisa kita lanjut? Yang lain bisa dilihat ini kan, PPT-nya kan? Oke, good. Iya, putih layarnya seputih salju. Kok seputih kulitmu putih ya? Masa sih kulitmu putih? Masa kulitmu hitam? Itu namanya bukan hitam, tapi coklat. Iya, kulit itu nggak ada yang hitam. Oke. Nah, selain dari pertama, perhatikan, kita udah belajar tentang neither, either, kita juga harus belajar tentang both dan and. Jadi both itu pasangannya biasanya and. Perhatikan, when they combine the subjects
of two sentences, the verb always plural with both and and. Contohnya, and also with, kalau either pasangannya selalu or. Kalau neither pasangannya selalu nor. Ingat, ini cara penggunaan neither yang dalam bentuk yang lain. Oke. Tadi kan hanya neither, sekarang pasangan neither. Biasa neither nor, either or, both and. Itu disebut dengan conjunction pair, something like that. Contohnya, both and. The fruit at the local market is cheap. The fruit at the local market is fresh. Fresh yang kedua. The fruit at the local market is both cheap and fresh. Artinya buah di pasar lokal itu murah dan segar. Both cheap and fresh. Jadi setelah both diikuti oleh misalnya kata sifat, ini juga harus setelah and juga harus kata sifat. Artinya keduanya. Keduanya murah dan segar. Bisa, ini penggunaan both dan and. Oke, both you and I. Sering both you and I. Iya, kedua. Artinya kedua. Keduanya. Oke. Bisa dulu sampai ke sini? Oke, contohnya. Oke, contohnya. My father is very interested in football. And so is my brother. So, both my father and both my brother are very interested in football. Both, kedua, maksudnya keduanya, ayah saya dan abang saya tertarik pada sepak bola. Jadi penggunaan both bisa juga kita gunakan di subjek. Misalnya both, misalnya contohnya both my sister and I are going to market. Jadi artinya keduanya. Oke. Contohnya bisa. Bisa. Iya, tapi paling setara. Jadi both itu pasangannya and biasanya. Iya, objek dengan objek. Seperti itu. Jadi setara. Jadi setara dia. Kita coba contohnya yang lain lagi. Misalnya, he is handsome. He is successful. He is both handsome and successful. Bisa dilihat tadi perbedaannya? Jadi both itu artinya both selalu pasangannya and. Yang lain gimana? Oke. Oke, contoh yang lain lagi. Both Jane and Ed are coming with us. Oke, both. Misalnya contohnya lagi. Misalnya Miss Esther is going to the market. Baru Dwi is going to the market. Sama-sama ke market. Oke, wait. Oke. Sekarang kita mau pakai kata ini kan kita mau satukan kalimatnya. Jadi subjeknya kan sama kan? Subjeknya sama kan? Berarti gimana kita buat pakai both? Berarti both
Miss Esther and Dwi. No, nggak pakai is karena ini are. Karena ini kan udah dua subjeknya. Are going to the mark. Bisa kan? Paham kan? Gitu. Jadi kita mau menyatukan dua kalimat yang memiliki kesamaan subjek ataupun objek. Bisa? Gitu. Itu dia. Oke. Nah, sekarang tadi kita untuk pemakaian either bisa diletakkan di akhir kalimat. Masih ingat kan? Paul does not smoke and Paula does not eat either. Jadi ada lagi penggunaan either. Either biasanya dipasangkan dengan or. Contohnya either the teachers juga guru juga the principal is responsible for this. Jadi ini maksudnya artinya ini juga ya, artinya juga the principal is responsible. Jadi perhatikan di sini ada dua subjek kan? Nah, ini sama juga, ini dua subjek. Ini subjek pertama. Wait. Ini adalah subjek pertama. Subjek kedua mana? Ini kan subjek kedua kan the principal. Nah, tetapi di sini walaupun dua subjek, di sininya kata kerjanya ataupun kata kerja bantunya tidak berbentuk plural, tapi mengikuti subjek terakhirnya ini. Makanya di sini pakai is. Ini kan kalau dari subjek pertama ini jamak atau tunggal. Ini subjek pertama jamak karena pakai as teachers. Di sini subjek kedua tunggal. Makanya di sini pakai is. Bisa paham? Jadi beda sama dengan both. Subjek kedua. Iya, subjek kedua. Bisa? Jadi di mana perbedaannya dengan both dan and? Kalau yang itu subjek kedua bisa kan? Gampang kan? Jadi untuk lakukan nanti suatu saat tes TOEFL ini pasti keluar. Oke. Jadi nanti juga kalian kalau menulis cerita kalimatnya jadi indah. Lihat either the principal or the teachers. Ini subjek pertama. Subjek pertama ini subjek atau tunggal atau jamak? Tunggal. Oke. Nah, ini subjek kedua. Ini jamak atau tunggal? Jamak. Dari mana jamak? Pakai s. Berarti di sini harus pakai are. Gampang kan? Sebenarnya nggak susah, yang penting harus kalian tahu. Yang penting kalian rajin mencatat, baru itu. Ada yang mau ditanya dari sini? Gampang kan? Yang lain ada yang mau ditanya? Oke, gampang, mantap. Oke. Ini, nah, tadi pasangannya both adalah and. Pasangan either or. Neither pasangannya nor.
Oke. Nor ini artinya tidak Jill, tidak juga Jill ataupun tidak her parents datang ke pesta. Jadi di sini sama dengan penggunaan apa tadi? Penggunaan either. Jadi iya, subjek kedua. Ini juga, ini dia perhatikan ini. Jadi ini, jadi beda dengan N. Tidak juga Jill, tidak ataupun tidak orang tuanya datang ke pesta. Tidak orang tuanya, tidak juga Jill datang ke pesta. Jadi ini dibalik, biar kalian lebih paham. Oke. Jadi itu dia penggunaan neither, nor, oke, either, or, both, dan and. Contohnya, coba kita bahas lagi. Either dan or. Oke. Coba, he found the money or he stole it from somewhere. Oke. He either found the money or. Nah, ini perhatikan. Penggunaan either juga bisa di sini, bukan hanya ke bentuk yang lain itu. Or, iya. Nah, jadi tidak hanya sebagai subjek, tetapi juga sebagai objek. Ada yang mau ditanya? Sama. Ada yang mau ditanya dari situ? Gampang kan? Either, or, neither, nor. Yang berfungsi sebagai subjek. Jadi kalian harus perhatikan itunya. Jadi kalau untuk posisinya sebagai subjek itu contohnya, oke. Contohnya misalnya. Yang subjeknya ya. Oke. And so the subject. Contohnya, biar kalian juga sambil lihat ya. Oke. Need to find. Need to find the. Oke. Jadi sebenarnya kalian perhatikan tadi apa arti either? Juga. Jadi kalau misalnya
Jadi aslinya juga-nya itu salah satunya. Salah satunya. Kalau both dan and adalah keduanya. Kalau either adalah salah satu yang jadi harus kita pilih salah satu. Either the teachers, ya jadi either the teachers atau juga. Jadi mereka salah satunya untuk yang bertanggung jawab. Jadi contohnya kalau misalnya either, misalnya, misalnya contohnya, Rina misalnya Irina is good at singing. Okay. Rina is good at singing. Contoh kalimat yang keduanya. Jadi dia two. Jadi juga. Jadi dia kita pakai salah satunya. Jadi yang kedua misalnya Dwi is also good at singing. Jadi ini kita bisa buat kalimatnya either Rina, or Dwi is good at singing. Ini karena sama subjeknya. Kata kerja bantunya is. Jadi di sini juga Rina atau Dwi is good at singing. Jadi di sini adalah salah satunya. Kalau ini adalah keduanya. Okay. Let me find you another example. Yang kalau neither tidak juga. Oke. Kalau neither itu tidak juga. Misalnya, contohnya, to get our house, you can take the bus. Kamu juga bisa ataupun bisa juga naik train. Jadi kalau kita membuat kalimatnya, to get to our house, you can take either ini harus di sini bus ya. Sorry. Or the train. Jadi either the bus or the train, salah satunya. Jadi kalian bisa ambil salah satunya. Oke, contohnya misalnya, she probably forgot our arrangement or she got lost. Jadi, she either forgot our arrangement or got lost. Ini tadi dia subjeknya yang salah satunya. Sekarang kata kerjanya yang salah satunya. Jadi jika dia juga lupa our arrangement atau got lost. Apa itu got lost? Kayak lost, keliru. Contohnya ini dari she isn't tall, she isn't short. Dia tidak tinggi, dia juga tidak pendek. She is neither tall bisa? Iya, dia tidak juga tinggi, tidak pendek. Vicky doesn't look like her. She doesn't look like her father. Coba perhatikan.
Gimana? Bisa? Ada yang mau tanya? Coba perhatikan dulu kalimat yang dua itu. Di mana bedanya? Coba yang dari si Isentol sama Vicky ini. Coba kalian perhatikan mana bedanya. Terus yang lain coba yang bedanya di mana di situ? Bedanya subjeknya. Di sini dia berfungsi, di sini kata kerjanya yang mana? Is, right. Yang kalimat pertama, she isn't tall, she isn't short. Jadi she isn't neither tall nor short. Nah, yang kedua, bagian yang kedua ini, kalimat pertama, Vicky doesn't look like her. Baru she doesn't look like her father. Her father, she di sini siapa? Oke, ya. Vicky looks like, mirip, tidak, maksudnya di sini tidak mirip seperti ibunya, tidak juga papanya. Di sini yang yang disamakan apa? Objeknya. Di sini juga pelengkapnya kata sifat kan? Coba, tapi dia perhatikan setelah subjek ini sama-sama kata kerja. Ini perhatikan, ini kalian perhatikan. Bisa? Ada yang mau tanya? Sebenarnya sih gampang. Karena di sini tadi kan bilang kalau neither itu negatif. Ini juga kan gak ada notnya kan? Iya, nggak pernah. Karena di sini kan does not ini kan ini negatif kan? Jadi kan ini sudah ada negatifnya. Neither kan tidak juga. Di sini juga tidak ada lagi notnya kan? Iya, karena ini nah, ini kenapa tidak ada, sama dengan kasus seperti ini. Di sini kan does not itu karena di sini apa? Dia bentuk negatif. Di sini negatif sentence. Ini juga negatif sentence. Bisa? Makanya does not. Tapi kalau kita buat dalam bentuk neither, kita tidak perlukan does not lagi. Does-nya sudah di sini kembali. Ini. Perhatikan di sini nggak ada does. Jadi karena sudah ada nih neither. Contohnya, misalnya contohnya ya. Contoh kalimat pertama. Oke. Isti cannot play volleyball.
baru Isti cannot play apa, cannot play apa, misalnya badminton. Oke, kita bilang lah dulu soccer. Coba pakai neither gimana? Coba Isti can play neither volleyball nor soccer. Gampang kan? Nah, begitu. Contoh yang lain lagi ya. Bisa ini paham kan? Ini gampang kan? Iya, contoh yang lain. Oke, contohnya. Kusmiati doesn't drink beer. Oke. Dia juga Kusmiati doesn't drink coffee. Oke ya. Kamu nggak suka minum apa? Kamu nggak bisa minum misalnya cola, cold drink ya, cold drink. Cola. Oke. Misalnya Sprite. Oke. Coba. Gimana? Kusmiati drinks neither beer nor Sprite. Gampang kan? Nah, begitu dia. Jadi nggak perlu lagi pakai does not karena di sini sudah neither sama nor. Artinya ini negatif. Makanya kan kalau ada misalnya pertanyaan, misalnya oke. Misalnya ada yang bilang, misalnya kadang kalau ngomong misalnya I don't like Taiwan, misalnya I don't like, banyak orang nggak suka misalnya stinky tofu. Oke. I don't like stinky tofu. Aku bilang sama kawan Miss, I don't like, misalnya teman Miss bilang, I don't like stinky tofu. Bisa Miss jawab, bilang aku juga tidak suka, aku juga bisa bilang neither I. Artinya tidak juga aku, tidak juga saya. Maksudnya tidak juga saya. Ya, neither I. I don't like stinky tofu, neither I. Kalau bilang I like stinky tofu, either I. Saya juga. Kalau ini saya tidak juga saya. Bisa? Gampang kan? Jadi kalau misalnya teman kalian nanya, nggak perlu I don't like to, nggak perlu seperti, tapi bisa langsung neither I. Itu bisa ya. Jadi gampang sebenarnya.
Ada yang mau ditanya? Oke, sekarang kita ke itu dulu yuk, ke latihan yang di buku halaman 64. Sebelum kita ke sini. Yang halaman 64. Oke. Ada latihan 2 di situ kan. Sekarang pakai yang either. Tapi yang either ini yang nggak punya pasangan. Jadi penggunaan either bisa kita gunakan sendiri, bisa juga berpasang. Tadi both pasangannya apa? Both pasangannya and. Kalau nor pasangannya neither pasangannya nor. Either or. Kalau arti both apa? Keduanya. Kalau neither tidak juga. Kalau either juga. Oke, iya juga. Oke. Coba halaman latihan 2. Coba nomor 1. Contohnya, she's not well educated. Baru. And her husband coba lihat dong contoh yang di atas itu. Is, mana kata kerjanya? And itu yang kata kerja yang pertama. And her husband is not either. Kata kerja itu penting. Nomor 2. Virgil does not want to give up smoking. Jill and Jill does not either. Nomor 3. The party was not interesting. And the program was not either. Jadi itu dia. Oke. Coba kita lanjutkan lagi ke PPT. Itu contoh. Jadi kalian nanti harus sudah tahu. Jadi penggunaannya kalau untuk yang either yang tunggal, either-nya diletakkan di belakang. Contoh ini dia sama. The book wasn't interesting and it wasn't informative either. Sama yang di buku. Oke. The book was neither interesting nor informative. Jadi ini bisa kita ganti. Yang begini. Sama seperti yang coba Paula does not smoking. Kalimatnya adalah Paula does not smoking. And neither does Paula. Jadi ini yang pakai ini pasangannya nor, neither dan nor. Kan tadi kan ini yang contohnya yang satu. Coba yang halaman 64 itu. Yang Paul does not smoke and Paula does not either. Coba kalian pakai neither nor. Gimana? Gimana? Coba kayak seperti ini contohnya. Jadi ini yang sama apanya yang ini yang di sini. Oke. Subjeknya satu kan? Subjeknya satu, the book. Oke. Yang tadi kalau yang Paula itu subjeknya 2. Berarti bagaimana caranya? Neither
Neither Paul nor Paula. Bukan, nggak ada lagi does. Nggak perlu pakai does karena sudah neither. Neither artinya negatif, berarti neither Paul pakai smokes, right? Jadi di situ jawabannya seperti ini. Oke. Neither Paul nor, karena subjeknya yang sama. Ini subjeknya beda ini kan? Yes, nor Paula smokes. Ya, smokes. Oke. Tidak juga Paula merokok. Itu dia. Jadi sama dengan ini, my children don't like vegetable. My husband doesn't either. Jadi, neither my children nor my husband like vegetables. Nah, itu dia. Ada yang mau ditanya agak nanti. Jadi, kesimpulannya, kalau kita ingin menyatukan dua kalimat negatif, oke, kalau pertama, coba kita halaman 662, review. Jadi neither digunakan pertama untuk menyatukan dua kalimat negatif yang memiliki kesamaan tetapi subjeknya berbeda. Contohnya, Lola is not clever, Leonie is not clever. Mereka memiliki kesamaan. Kedua subjek memiliki kesamaan. Kita pakai ini neither. Oke. Kalau neither nor apa gimana? Jadi kalau misalnya contohnya lah, kalau misalnya yang Lola is not clever, Leonie is not clever, bisa kita buat neither Lola nor Leonie is clever, bisa kan? Jadi harus bisa kalian balik-balik itu sebenarnya. Neither Lola nor Leonie is clever. Iya, sama dengan ini. Pakai is dia. Karena apa pakai is? Ingat, subjek yang kedua. Itu dia. Oke, coba nanti hari Minggu kita review lagi kalau misalkan kalian masih bingung. Oke, coba kalian buka buku pakai modulnya. Oke. Coba halaman 6 bagian 7. Yang writing melengkapi cerita itu. Isi bagian yang kosong pada dengan satu kata saja. Oke. Oke, coba latihan 5. Coba when people, nggak usah tengok di belakang dulu ya. Grandma knows best. Grandma knows. Kenapa di situ kata kerjanya knows? Iya, karena itu tunggal. When people have a cold, a fever, or the flu, they usually go to the doctor for help or get some medicine from the drugstore. Apa itu drugstore? Toko obat. But many people also
Ini katanya home remedies and for common illness. Apa itu home remedies? For common apa itu illnesses? Kalau ill itu apa? Sakit. Jadi kalau ill itu adalah kata sifat, illnesses itu adalah kata benda. Oke. Jadi use. Oke, menggunakan lots of people. Jadi di situ nanti kalian lengkapi sendiri ya. Kalian lengkapi sendiri, hanya melengkapi saja, melengkapi kata, hanya satu kata yang perlu kalian lengkapi. Coba karena kita harus kita belajar conjunction yuk. Ini penting untuk menulis. Conjunction itu artinya apa? Kata konjang, kata penghubung. Halaman 6 bagian 16. Oke, iya. Jadi apa sih itu conjunction itu? Inilah contoh conjunction. Jadi apa sih conjunction itu? Conjunction adalah for those common words that are, jadi kata yang digunakan untuk to join. Apa to join? Menggabungkan bagian dalam kalimat. Juga conjunction may be used to begin certain sentences. Contoh ada dua different type of conjunction, disebut coordinate conjunction dan subordinate conjunction. Wait. Nah, ini dia coordinate. Seperti yang ada di buku kalian, halaman 6 bagian 16 ada coordinate. Ada misalnya to communicate addition digunakan and. Di bukunya ada itu for and nor but or apa sih gunaan for and nor but or yet. So untuk menambahkan digunakan and. Kalau kontras digunakan but and yet. Kalau result pakai so. Kalau untuk alasan for. Kalau untuk pilihan or. Kalau negatif pilihan adalah nor. Jadi kalian bisa sambil terus di buku paket kalian itu. Use them between two independent clauses. Contohnya, misalnya, he only wears striped ties and. Coba di sini and. Ini. Jadi, he only wears striped ties and. Ini apa ini? Coba diperhatikan. Ini adalah menggabungkan phrases. Ini kan phrases, striped ties, polka dot bow ties. Oke. Ini adalah pengguna. Ini namanya tadi N itu apa? Untuk apa, Edi? Apa tadi masih ingat? Addition, penambahan. Dia hanya memakai strip ties. Apa itu? Jadi ties itu adalah dasi strap ties, oke. Jadi itu deh. Baru yang kedua, the shoes were not blue. Oke. Kalau nor tadi apa? Negatif pilih. Iya, negative choice. The shoes were not blue suit nor black leather. Oke, nor joins to phrases. Ini phrases. Ini adalah, masih ingat apa itu phrases? Kumpulan dari kata. It wasn't a custom party. Kalau iya tadi untuk kontras. Masih ingat ini? Ini gunanya. Coba dicatat dulu sambil. Coba dibuat. Itu ada kan di bukunya di alam modul 616 itu ada kotak-kotaknya. Coba dibuatkan dulu. Ada for and no.
Nah, itu dia kegunaannya. Jadi kalian harus perhatikan apa kegunaannya. Coba kita perhatikan modulnya dulu. Coba perhatikan modul kalian. Jadi kegunaan coordinate conjunction itu tidak hanya menggabungkan kata atau kelompok kata, tapi juga menghubungkan kalimat ataupun subjek dengan subjek, kata kerja, verb, kata kerja dengan kata kerja, kalimat dengan kalimat. Coba perhatikan yang paling bawah, kolom paling bawah. Coba perhatikan dulu semua modulnya, kolom paling bawah. Berikut contoh penggunaannya dalam kalimat. Untuk conjunction for, apa yang dihubungkan sentence dengan sentence. For this itu artinya karena bukan untuk ya, tapi karena. Contoh, the contract will be delayed. Kontraknya akan di-delay karena the president does want to sign the MOU. Oke. Jadi more for this itu adalah artinya karena. Yang kedua and. Oke. Dan bisa menghubungkan noun phrase dengan noun phrase. We have tickets for the symphony. Coba di underline the symphony. The symphony di situ adalah noun phrase. Jadi arti phrase itu adalah kumpulan kata. Jadi noun phrase itu adalah kata benda yang lebih dari satu kata. Kalau symphony itu adalah noun, the symphony adalah noun phrase. Opera adalah noun, the opera adalah noun phrase. Jadi underline the opera and the symphony. Sedangkan but digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat. Contoh, the orchestra rehearses on Tuesday, koma, harus pakai koma. But the chorus rehearses on Wednesday, kalimat dengan kalimat. Or, kata kerja dengan kata kerja. Have you seen or heard the opera by Scott Joplin? Have you? Dia itu subjeknya sama-sama subjeknya you. Tapi kata kerjanya yang digabungkan atau yang di link. Kalau so, kalimat dengan kalimat I wanted to sit in front of a balcony, koma. Jadi so I ordered my tickets early. Jadi kalian harus perhatikan penggunaan. Oke. Ada yang mau tanya coba dari sebelum kita lanjut ke PPT dulu, ke modul dulu. Ada yang mau ditanya? Jadi kalian tahu harus for itu gunanya untuk apa? For itu gunakan untuk reason. Makanya di situ artinya bukan untuk tapi karena. Kalau and itu digunanya untuk apa? Addition. Kalau but menyatakan kontras. Kalau or menyatakan pilihan choice. Kalau nor itu adalah pilihan negatif. Coba kita latihan 1. Coba yuk 6 bagian 17. Oke, istilah bagian kosong dalam ini bawah ini or, and, ba, or, so. Coba dibaca dulu nomor 1 yuk. Siapa yang bisa baca? Alfi. She coba kurang kuat suaranya. She insisted in submitting her paper. Di situ jawabannya apa? Iya, but. Itu menyatakan apa? Kontras. Oke, good. Nomor 2. The rain fell earlier than we expected. Enter.
Apa di situ? Jadi, iya, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan kami. Nomor 3, whenever you need me, you may call, or itu adalah choice. Nomor 4, you may recycle this bottle. No, kamu boleh merecycle botol-botol ini. Bla bla bla, I don't need them anymore. Karena, iya, jadi apa di situ? For. Nomor 5, Jill is not teaching morphology. Jill is teaching morphology and syntax. Oke. Nomor 6. Traveling by plane is quite expensive nowadays. But, okay, cool. Nomor 7. She was very disappointed with the score. So, yeah. So, jadi, okay. She tore the paper. Okay, don't do it anymore. Don't do it if it is you. Okay. Yeah. Number 8. They slept outside. For it was hot. It was very hot inside. The reason, remember. Number 9. My uncle raises chickens. And okay, cool. You have to be on time. Apa sih itu? Or kah? Or good. Or you may have to be on time. Or your boss will fire you. Okay. Nah, ini tadi yang tadi kita pelajari itu correlative conjunction yang ada both and. Tadi udah kita belajar tentang either or, neither nor, whether or. Okay. Wait. Have to check. Okay, this one. Okay, perhatikan dulu PPT Miss. Ada both disebut correlative conjunction yang korelatif, correlate, both and. Artinya keduanya. Masih ingat kan? Both maroon and gray action nicely. Okay. Either. I like to wear either pants or habits. Neither. Neither the shirt nor the jacket fit. Okay. Not only but also. Tidak hanya tapi juga. Not only one button would fall off, but all of them atau but also. Jadi kadang but itu also itu di situ adalah choice. Whether or not you wear nice clothes, you have to wear clothes. Itu adalah penggunaan ini adalah singkatnya penggunaan ini namanya correlative conjunction. Di bukunya itu perhatikan. Coba halaman let me see. Coordinate conjunction. Where's the correlative conjunction. It's called correlative conjunction. Coba perhatikan bukunya halaman 60-18. Okay.
both and. Coba perhatikan. Jadi bisa di sini bisa dia menghubungkan subjek dengan subjek atau juga objek dengan objek ya. Nggak subjek dengan subjek aja. Misalnya I buy both apple and and orange, bisa juga. Tapi di sini yang dibahas bisa menggabungkan subjek dengan subjek. Perhatikan. Both my sister and my brother play the piano. Coba di underline my sister, baru my brother-nya, baru kurungi both dan and-nya. Oke. Sekarang either dan or. Tonight's program is either Mozart or Beethoven. Jadi di sini tapi bisa juga untuk subjek ya. Either is either Mozart or Beethoven. Jadi di sini kita udah belajar bagaimana penggunaan neither dan nor, either dan or bisa kita gunakan dalam beberapa cara. Oke. Coba perhatikan, I like to wear either pants or capris. Either pants or capris. Oke. Penggunaan neither dan nor bisa menggabungkan subjek. Neither the orchestra nor the chorus was. Ingat, subjeknya kata kerjanya tergantung pada subjek kedua. Oke. Neither my father nor my brothers were able to finish the game. Atau bisa juga neither the shirt nor the jacket fit. Oke. Fit itu apa? Cocok. Oke. Next. Not only but also. Tidak hanya tapi juga menghubungkan kalimat. Not only does she raise money for the symphony, but she also others all their concert. Atau bisa juga contohnya misalnya begini. Not only I, but also my brothers, go to the camping. Artinya tidak hanya saya, tetapi juga abang saya pergi ke camping. Atau contoh yang lain. Misalnya begini. Oke, contohnya ini. I bought not only sugar, but also rice. Saya membeli tidak hanya gula tapi juga beras. Atau misalnya not only me, not only I, but also she. She not only me, but also she go to the misalnya to the market. Kenapa di sini pakai go? Karena di sini subjeknya sudah dua, not only tapi juga. Bisa juga dengan both I and she go to the market. Oke. Jadi itu dia penggunaan conjunction dalam bahasa Inggris. Okay, let me tell you about. Okay, later I will give you the quiz. Okay. Later I will this is sample. Ada juga namanya, coba diperhatikan dulu halaman berapa itu modulnya. Oke.
Ini udah correlative conjunction. Ada namanya conjunctive adverb. Conjunctive adverbs can appear anywhere in a sentence. They should be followed by a comma, and when in the middle of a sentence, preceded by a semicolon. Contohnya itu furthermore. Apa itu arti furthermore? Apa itu furthermore? Apa itu? Yang lain apa itu? Lebih lanjut atau? Selanjutnya, good. Contohnya, furthermore, koma. Jadi furthermore itu diikuti oleh koma. Furthermore, baru ada lagi therefore. Therefore apa itu therefore? Ya, oleh karena itu, jadi penggunaan furthermore dan therefore itu setelah therefore harus diikuti oleh koma. Jadi furthermore communicates an additional. Apa itu additional? Penambahan. Kalau therefore result dengan hasil. Jadi therefore atau bisa juga dengan so or thus. Jadi oleh karena itu pakai thus atau so. Jadi itu dia penggunaan. Oke, coba diperhatikan lagi subordinating conjunction di halaman 6.19, modulnya. Halaman 6.19. Kita udah belajar coordinating conjunction yang coordinate yang setara, correlative to correlate menghubungkan dua. Oke, and then subordinating conjunction. Di situ ada subordinating conjunction untuk berbicara tentang waktu, ada after, before, when, while, since, until. Untuk cause and effect ada because, since, now that, as, in order that, so. Opposition ada although, though, even though, whereas, and while. Condition if, unless, only if, whether or not, even if, or in case that. Jadi subordinate conjunction sangat penting dalam membentuk anak kalimat. Kemarin pernah kita bahas, bukan di kelas kalian ya. Oke, jadi kalian pernah dengar nggak independent clause dan dependent clause? Atau main clause dengan, main clause, Amis mau cari space yang itu dulu yang bisa. Oke, ini space-nya. Jadi subordinating conjunction itu menghubungkan dua clauses. Ada independent clause. Apa itu independent clause? Yang bisa berdiri sendiri atau dependent. Nah, ini independent disebut dengan main clause. Ini disebut dengan subordinate clause. Sama itu. Jadi clauses itu, apa sih perbedaan clauses itu? Terdiri dari subjek dan verb. Oke. Contohnya. Di situ contoh, coba perhatikan after. We are going to eat after the concert. Oke. While. Nomor 3. While I was sitting there. Okay. I ate my lunch.
Oke, perhatikan. Ini namanya ini. Ini namanya independen, bisa berdiri sendiri. Sedangkan ini adalah dependent. Jadi ini adalah subordinate conjunction. Jadi subordinate conjunction itu ada di anak kalimat. Bisa? Jadi kenapa dia dikatakan? Jadi kalau independen itu bisa berdiri sendiri. Ini kan bisa berdiri tanpa ini. Kalau ini mana bisa berdiri sendiri while I was sitting there. Makanya dia dikatakan close. Bukan sebab akibatnya. Dia di sini ada subordinate conjunctionnya. Jadi dia maknanya tidak penuh. Maknanya kalau independen itu maknanya penuh. Saya makan siang. Kalau ini sementara saya makan siang duduk di sana. Jadi ini maknanya tidak penuh. Makanya dikatakan ini adalah dependent clause atau subordinate clause atau disebut dengan anak kalimat. Jadi kalau kita misalnya kalau kita letakkan I ate lunch while I was sitting there. Kalian tahu nggak apa perbedaannya antara ini dengan ini? Di sini kalau induk kalimatnya di depan, dia tidak perlu pakai koma. Tapi kalau ini anak kalimatnya di depan, setelah anak kalimat diikuti oleh koma, baru diikuti oleh induk kalimat. Di sini induk kalimatnya di depan, diikuti oleh anak kalimat, tidak perlu pakai koma. Iya, jadi anak kalimat itu selalu ciri-ciri anak kalimat memiliki subordinate conjunction. Makanya dia dikatakan anak karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Ada yang mau ditanya dari sini? Oh, masih confused. Oke, jadi subordinate conjunction, perhatikan modulnya 6 bagian 19, subordinate conjunction. Jadi digunakan untuk membentuk anak kalimat. Makanya tadi Miss bilang kalau anak kalimat itu selalu punya subordinate conjunction. Contohnya, after. We are going to eat after the concert. After di situ adalah subordinate. Okay. Since we have lived in Atlanta, we have gone to every exhibit at the High Museum. Since we have lived in Atlanta itu adalah subordinate clause atau dependent clause atau anak kalimat. While I was sitting in the line for the Matheson exhibition itu adalah anak kalimat. I ate my lunch adalah induk kalimat. Induk kalimat itu disebut juga independent ataupun main clause. Oke. Sedangkan even if, although the line was long, walaupun the line was long and the wait over 2 hours, itu adalah anak kalimat. I kept standing in line to get the ticket adalah induk kalimat. Setelah koma itu adalah induk kalimat.
Kayak mana? Gimana? Even though. Apa bedanya even if dengan even though? Siapa yang tahu apa bedanya? Apa itu even if? Apa itu even though? Sama nggak itu? Ayo dulu, siapa yang tahu? Sama, even though itu meskipun, walaupun. Itu artinya sama, nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Jadi walaupun even if itu ada artinya sama. Jadi artinya begini, sama tapi begini. Even if you have already bought your ticket, they will still. Jadi dia meaningnya whether or not, oke? Jadi istilahnya gini, walaupun kamu sudah membeli tiket, you will not still need to wait. You will still need to wait. Kamu juga harus mengantri, walaupun. Bisa? Ada yang mau ditanya? Ya, even though. Tetapi arti di even if di sini lebih itu yaitu whether or not. Jadi apakah atau tidak. Jadi jika maksudnya apa kamu membeli tiket ataupun tidak, kamu will still need to wait in the line. Jadi kalau kita bisa pengertiannya walaupun, despite the possibility, artinya despite the possibility. Jadi apakah atau tidak kamu telah membeli tiketmu. Jadi walaupun kamu mau beli ataupun tidak, kamu masih harus mengantri. Bisa? Nah, jadi yang bersama dengan although kan. Tetapi although the line was long and jadi tapi kalau di sini di even if ada possibility-nya, kemungkinannya antara dua hal. Tapi kalau di although itu hanya satu kemungkinan. Bisa. Jadi arti even if itu adalah apakah atau tidak. Apakah atau tidak kamu telah membeli tiket? Jadi walaupun kamu beli ataupun belum kamu beli, kamu masih harus antri. Bisa? Bisa? Jadi whether or not ada possibility-nya. Despite the possibility, artinya whether or not. Bisa? Jangan bingung. Nanti kalau masih bingung, kalian belajar dulu. Nanti hari Minggu kalian tanya semuanya sama Miss. Iya, nanti Miss share ini PPT-nya ya. Bisa? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Oke. No? Oke. Next.
Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanya, saya yang bertanya. Saya yang bertanya. Oke, mari kita kerjakan latihan 2 dulu yuk. Istilah bagiannya halaman 6.18. Isilah bagian yang kosong dalam kalimat-kalimat di bawah ini dengan both and, not only but also, neither nor, atau either or. Contoh. Coba nomor 1 apa? Biology. Oke, good. Nomor 2. Empty. Neither atau either? Itu apa? Kenapa neither? Tidak juga ataupun apa tuh absent di situ? Iya, tidak masuk. Berarti iya negatif. Di situ negatif. Jadi tidak juga guru, juga tidak masuk, tidak juga absen gitu. Atau either. Either. Karena di situ arti absen itu tidak hadir. Artinya juga sudah negatif. Oke, nomor 3. Apa di situ? Pakai pakai both. Not only does Budi manage a store. Okay. Iya, run a business. Nomor 4. During the winter, both sweater and umbrella are very important. Nomor 5. The ticket is for one only. Katanya the ticket is for one only. Berarti choice. Juga, right? Ada di situ apa? Hanya satu katanya. Berarti pakai either. Either you or your sister can come. Nomor 6. On the table. One for me and the other one is for you. You can take. You can take either. Oke, nomor 7 Pepsi Cola. Itu nomor 6 itu harus sambungannya ini. Sambungannya itu nomor 7 itu sebenarnya nggak ada itu, tapi itu sambungannya. You can take either Pepsi Cola or Coca-Cola. Karena apa? One is for you and one is for me. Nomor 8 itu.
Nobody was at home. Nggak ada. Nobody was at home. Berarti no, nobody is home. Neither. Neither my kalau both di situ itu nggak boleh pakai was, tapi pakai were. Jadi sini nobody, neither my father nor my mother was at home when tidak juga ayah saya, tidak ibu saya di rumah ketika saya tiba. Katanya nobody was at home. Nomor 9. Apa itu? Either. Apa itu? Katanya bla 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 adalah David Ginola famous as a football player, a male model juga. Berarti not only is David Genova famous as a football but also a male model. Bisa? Ingat kalau neither itu salah satunya tidak. Kalau either itu salah satunya juga atau iya. Contohnya tadi nomor 8, nobody was at home. Jadi salah satunya nggak ada di rumah. Neither my father nor my brother was at home. Kalau nomor 9 itu is katanya, perhatikan kalimatnya, bla 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 is David Ginola famous as a football player, bla 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 a female model. Di situ positif. Dan dua-duanya itu positif. Berarti kita pakai not only. Not only is David Ginola famous as a football player, but also a male model. Nomor 10. Nomor 10 apa? Iya, pakai both front, iya, and back heel or motor must be well oiled. Good. Bisa kan? Mudah bisa paham ya. Oke, nomor 11. When you give me the paper, you may use. When you give me the paper, you may use either kamu boleh menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Itu dia. Ada yang mau ditanya? Nanti kalau misalnya nanti Miss kasih review lagi ya, biar kalian lebih paham nanti. Oke, ada yang mau ditanya? Sebelum kita tutup. Tidak ada. Nanti kalau mau ada yang bertanya, ditanyai sama Miss ya. Jangan segan-segan ya. Oke. So, terima kasih buat kelas hari ini. Kalau ada yang mau ditanya, jangan lupa bertanya.